Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kembali lagi bersama saya di channel YouTube saya tentunya. Dan di video kali ini saya akan bahas soal terkait tes formatif untuk modul ke-7 ya, untuk mata kuliah kalkulus 1 terkait dengan aplikasi turunan ya. Jadi di sini aplikasi turunan pertama untuk nomor 1 sampai nomor 3. Dikarenakan apa? Karena ini terkait dengan titik stasioner ya. Titik stasioner itu hanya perlu dicari dari turunan pertama saja. Nilai maksimum sama nilai minimum pun juga begitu. Nah, akan tetapi kalau misalnya kalian harus hati-hati ya untuk mencari nilai maksimum atau minimum. Kalau ada selangnya, maka selangnya ini juga harus diikutkan ya. Karena bisa jadi walaupun emang dia minimum, kalau misalnya kita cari fungsi naik dan fungsi turun, tapi ternyata di selang ini ada yang lebih kecil lagi, maka itu jadi paling minimum ya. Oke, so berarti untuk nomor 1 kita fx sama dengan min 2x pangkat 3 tambah 3x kuadrat. Lalu kita turunkan, dan ingat untuk mencari stasioner ya, kita cukup saja membuat mencari nilai x nya itu adalah dengan cara turunan pertamanya harus sama dengan 0. Ya udah, ini kita turunkan jadinya adalah min 6x pangkat 2 ditambah dengan 6x sama dengan 0. And then ini kita sama-sama bagi dengan min 6 aja ya, biar depannya ini positif. Berarti x kuadrat dikurangkan dengan x sama dengan 0. Berarti kalau ini kita mau cari nilai x-nya berapa, ya tinggal kita faktorkan aja. Ya udah, x-nya kita keluarin sehingga di sini x kurang 1 sama dengan 0, dan di sini kita peroleh bahwa x yang pertama sama dengan 0, yang kedua adalah x kurang 1 sama dengan 0, dan x sama dengan 1. Nah, ingat ya, ini kan dikali ya. Jadi ingat, kalau namanya sesuatu dikali supaya hasilnya 0, maka minimal salah satu nilainya 0 aja udah cukup ya. Walaupun satunya lagi nggak 0, berapapun dikalikan dengan 0 hasilnya akan selalu 0. Nah, terus ini apa nih? Nah, jadi gini, ketika kita punya nilai ini, maka ini akan menjadi x stasionernya ya. Ini akan menjadi x stasionernya. Dan kalau misalnya kita bikin garis bilangan ya, berarti ini ada 0 sama 1 ya, ada 0 sama 1. Nah, berarti dari sini sudah terjawab ya. Untuk soal nomor 1, fungsi tersebut memiliki titik stasioner di x sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Maka nomor 1 jawabannya A. Dan nomor 2, nilai maksimum. Nah, sebenarnya nilai maksimum atau nilai minimum itu sebenarnya bisa kita cek satu-satu tanpa harus cari dia naik atau turun. Itu sebenarnya bisa aja ya. Karena kan kita cuma nyari nilai yang paling gede ya kan gitu. Nah, ternyata kita juga punya batas nih, min 1 sampai 2. Berarti min 1-nya kita ikutin, min 1 sama 2-nya sampai sini. Nah, sehingga untuk mencari nilai maksimum sama nilai minimum, kita harus ngecek empat-empatnya. Nggak bisa cuma 2 ini doang ya. Kalau biasanya, kalau nggak ada selang seperti ini, yang hanya kita perlu cek sebenarnya ini aja cukup ya. So, kita cek dulu. Kalau misalnya kita masukin F-nya, kita masukin min 1 X-nya, maka jadinya adalah min 2 kali min 1 pangkat 3 ditambah dengan 3 kali min 1 kuadrat, maka jawabannya adalah 5. Terus kemudian untuk F0, berarti min 2 kali 0 pangkat 3 tambah 3 kali 0 kuadrat, maka jawabannya 0. Kemudian F1, min 2 kali 1 pangkat 3 ditambahkan dengan 3 kali 1 kuadrat, maka jawabannya adalah min 2 tambah 3, jadi jawabannya 1. Dan kemudian untuk F2 berarti min 2 kali 2 pangkat 3 ditambah dengan 3 kali 2 kuadrat. Ini jadinya kan 8 ya. 8 dikali min 2 min 16. Min 16 ditambah dengan 12 ya. Jadinya jawabannya adalah min 4. So, dari sini dapat disimpulkan untuk selang dari min 1 sampai kan dengan 2 berikut dengan titik stasionernya,
Maka apa? Ini adalah nilai maksimum dan ini adalah nilai minimum. Seperti itu. So, dari sini sudah terjawab. Untuk nomor 2, nilai maksimum sebesar berapa? Sebesar 5 dan dicapai pada X sama dengan min 1. Jadi nomor 2 jawabannya A. Nomor 3, nilai minimum sebesar min 4 dicapai ketika saat X sama dengan 2. Nah, terus apakah bisa disimpulkan bahwa kalau kita punya rentang kayak gini pasti ini min satunya pasti paling maksimum atau mungkin paling minimum? Nggak bisa, ya. Tergantung sama fungsinya bagaimana. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat nih, kalau kita cuma beranggapan bahwa rentang yang merah ini nggak ada. Nah, jadi kita bicara terkait dengan yang biru aja. Nah, jadi kalau misalnya yang biru, sebenarnya ini bisa kita katakan sebagai nilai maksimum sama nilai minimum, tapi ingat, belum tentu itu paling minimum, ya. Jadi biasanya ini titik maksimum sama minimum itu terkait dengan baliknya. Kalau dia habis turun terus naik itu minimum, ya kan? Karena gini ya, seperti ini jadinya apa? Titik minimum. Titik minimum. Terus habis itu kalau begini, ini titik maksimum. Nah, kemudian kalau titik minimum, kalau kalian lihat kan ini habis turun dia naik, ya kan? Nah, beda sama titik maksimum. Kalau titik maksimum dia naik dulu baru turun. Gambar grafiknya maksudnya ya. Nah, di mana untuk terkait dengan naik turun ini, ingat, naik apa namanya fungsi naik sama fungsi turun itu terjadi ketika ada syaratnya ya. Kalau misalnya naik itu ketika f aksen x-nya ini lebih besar daripada 0. Tapi kalau misalnya fungsi itu turun terjadi ketika turunan pertamanya itu lebih kecil daripada 0. Nah, jadi itu syarat utamanya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dari yang biru ini, yang atas ini adalah nilai minimum. Kalau yang di bawah ini itu nilai maksimum. Dan kalau misalnya kita cek secara gambar grafik ya, kita cek secara gambar grafik. Berhubung saya juga udah buat gambar grafiknya ya. Min 2x pangkat 3 ditambahkan dengan 3x kuadrat itu gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, kalau kalian perhatikan ya, mungkin ini saya close dulu. Nah, kalau kalian perhatikan untuk rentang tidak terbatas, maka yang biru itu ya, yang kayak misalnya ini kan titik, ada 2 titik ya berarti ya. Yang ini sama yang ini nih. Ada 0,0 sama 1,1 ya kan. Kalau misalnya yang apa namanya, kalau buat nilai maksimumnya ini berarti kan titiknya 1,1. Kalau yang ini 0,0. Dan kalau misalnya kita tadi bandingkan dengan gambar grafik yang tadi, maka emang dia jatuhnya tuh namanya minimum, tapi minimum lokal. Nah, jadi minimum di tempat tertentu aja. Dan begitu juga untuk yang maksimum yang 1,1 ya. Yang 1,1 ini apa namanya? Nah, saya bikin begini aja kali ya. Jadi kan untuk titik yang maksimum itu yang ini kan 1,1 nih. Nah, ya nanti kalian tinggal lihat gambar grafiknya dari aplikasi atau website GeoGebra aja. Ini adalah 0,0. Nah, kalau misalnya nih, kalau kita bilang ini tidak terbatas ya. Jadi sebenarnya nih titik maksimum terjadi ketika apa? Kita lihat lagi. Dia naik terus dia turun, ya kan? Nah, dia naik terus dia turun. Kemudian juga sama yang di sebelah kirinya. Kenapa kok dia bisa ini dikatakan minimum? Karena dia habis dia turun, kemudian dia naik. Nah, tapi apakah ini paling minimum di antara semua fungsinya? Belum tentu, ya. Itu belum tentu. Karena kalau kalian perhatikan ternyata ada nggak sih wilayah yang Y-nya lebih tinggi daripada
Ini kan nilai maksimum nih ya. Ini kan maksimum. Nah, ini kan titik maksimum nih jadi jatuhnya. Titik max. Sedangkan untuk yang di bawahnya ini adalah titik minimum. Kita coba cek deh. Ada nggak sih nilai Y yang lebih besar daripada yang maksimum? Ada. Banyak. Mana aja tuh? Nih bagian sini nih. Ini kan adalah nilai Y yang lebih besar daripada 1. Ya, ini adalah wilayah yang Y-nya lebih besar daripada 1. Sehingga kalau misalnya kita bandingkan kayak tadi di rentang tertentu, maka nilai maksimum itu belum tentu di titik maksimum seperti ini. Ya, begitu juga sebaliknya untuk yang titik minimum. Nah, ini kan kita lihat nih, ada nggak sih yang nilainya di bawah 0? Ada, wilayah sini nih. Ini yang nilainya Y-nya lebih kecil daripada 0. Sehingga kalau misalnya kita bandingin yang titik minimum yang warna biru biru muda dengan yang wilayah yang biru tua, maka untuk paling minimum itu tidak terhingga seperti itu. Makanya biasanya untuk mungkin masih ingat pelajaran SMA ya terkait dengan aplikasi turunan, mereka hanya mengecek untuk hanya di beberapa titik aja ya, atau mungkin kayak cuman ngecek nih kira-kira kalau gambar grafik seperti ini kira-kira titik minimumnya kurang lebih di mana ya, gitu. Dan di situ definisi titik maksimum sama titik minimum itu adalah titik balik ya, alias titik stasioner, bukan titik paling maksimum atau titik paling minimum. Karena nilai maksimum sama nilai minimum kalau misalnya apa namanya terkait dengan gambar grafik yang udah lebih daripada pangkat 3, pangkat 2, misalnya pangkat 3, pangkat 4, itu maksimum sama minimumnya itu bisa sekaligus dan ada yang lebih gitu ya. Nah, terus ini BTW ini untuk yang di bagian sini ini kita pakainya yang FX ya. Kita pakai FX. Kalau misalnya kita mau pakai F aksen X, of course nggak bisa karena kalau untuk mau pakai misalnya F aksen X, kita cukup tulis saja 0 sama satunya aja, ya. Kemudian barulah kita cek ternyata gitu ya. Ternyata ketika dihitung untuk F aksen, ini kan ada wilayah 1, 2 dan 3. Nah, ingat ini gambar grafiknya bebas ya. Mau pakai kita cek satu-satu atau kita mau pakai sifatnya. Nah, karena kan kalau untuk x kuadrat min x itu atau seperti ini kan gambar grafiknya pasti ada sendiri, ya kan? Itu pasti ada kok ketentuannya ya. Nah, kalau udah berarti kan kalau misalnya kita cek nanti ini hasilnya adalah kalau untuk bagian sini ya, maka f aksennya kita masukin min 1 misalnya. Maka jadi jawabannya adalah min 1 kuadrat kurang min 1. Maka f aksen min 1-nya jawabannya adalah 2. Berarti ini bagian yang positif ya, alias lebih besar pada 0. Berarti ini dia naik. Emang boleh? Nah, nggak boleh. Kalau misalnya kita mau ngecek itu harus ke fungsi yang awalnya, jangan dibagi begini. Kenapa? Karena kalau ketika dibagi begini, karena berhubung sebelah kanannya 0 ya, kan nggak berubah tuh ya kan. Ya udah, kita cek langsung minus 6 dikalikan dengan minus 1 kuadrat tambah 6 kali min 1. Berarti jadi jawabannya adalah min 6 kurang 6, jadinya min 12. Karena lebih kecil daripada 0 nih, dia berarti gambar grafiknya dia turun. Set. Nah, berarti kemungkinan besar nih pas kita cek nih di bagian yang F aksen kalau di antara 0 sampai 1, maka nanti dia jawabannya adalah positif ya. Kalian nanti tinggal kalian hitung sendiri aja. F aksen kalau dimasukin setengah itu jawabannya adalah, nah ini jawabannya adalah 1,5. Nah karena dia ini akhirnya dia naik. Kemudian karena berhubung kalau kita masukin yang F aksennya kita masukin dia 1, ini kita masukin 2 ya untuk wilayah nomor 3, maka jawabannya adalah min 6 kali 4 min 24 tambah 12, jadinya adalah min 12. Karena dia negatif alias lebih kecil daripada 0, maka dia akan turun. Dan sesuai kan, dia habis turun naik turun lagi,
Makanya bisa dikatakan setelah dia turun habis itu naik, maka ini adalah titik minimum, dan ketika dia naik dia turun, maka ini adalah titik maksimum. Dan sesuai juga kan dengan gambar yang apa yang udah ada di sini, yang pakai aplikasi GeoGebra udah jelas banget ya. Nah, jadi intinya gini, untuk menentukan fungsi naik dan fungsi turun, kalau emang nggak tahu gambarnya gimana, kalian pakai apa namanya turunan pertama ya, untuk mencari dia turun di mana sih, naik di mana sih, itu kalian bisa pakai. Tapi kalau emang kalian tahu gambarnya kayak gimana, sebenarnya nggak perlu atau nggak wajib menggunakan turunan seperti ini ya. Oke, so toh juga kejawab kan kalau misalnya kita lihat, kita tahu nih gambarnya seperti ini, ditanya nih, kira-kira maksimumnya di mana, minimumnya di mana, kan udah jelas banget ya. Oke, so kita hapus untuk nomor 1 sampai nomor 3-nya dan kita akan lanjut ke soal berikutnya. Kita lanjut ke nomor 4 dan 5. Diketahui fungsi seperti ini ya, x kuadrat kurang 1 tapi versi dimutlakkan sehingga tidak akan pernah negatif. Nah, ini, kalau mutlak kayak gini nih, kira-kira gimana ya cara nuruninnya? Nah, gini, kalau misalnya kalian tahu, ya kan, kalau emang kalian tahu gambar grafiknya ini seperti apa gitu ya, x kuadrat kurang 1 ini pasti melengkung, nggak cuman lurus ya. Cuman kalau misalnya nih, ini makanya kalau emang kalian tahu kira-kira gambarnya kurang lebih seperti apa, nah misalkan seperti ini, x kuadrat ini kan aslinya adalah x kuadrat tapi dikurangin 1. Nah, sehingga kalau misalnya kita berangkat daripada dasarnya dulu yang misalnya ini adalah fx sama dengan x kuadrat, maka untuk mencari x kuadrat kurang 1 gampang. Tinggal turunin aja masing-masing sebesar 1. Sehingga gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, kalau dilanjutin kurang lebih seperti ini ya. Nah, set, sehingga ini adalah fx sama dengan x kuadrat kurang 1. Akan tetapi, ingat, karena ini mutlak, tidak akan ada yang hasilnya negatif. So, gimana caranya? Nah, di bagian yang ini nih, bagian yang warna biru tua nih, set ini nanti bukan di bawah lagi, melainkan di atas. Sehingga dia bertransformasi seperti ini gambarnya. Set. Nah, ketika nanti ada batasnya nih, kan begini nih misalnya, set. Nah, sama ini, maka yang di bagian biru yang tadi di warna biru nih, set yang bagian sini, maka gambarnya akan seperti ini. Nah, jadi dari sini udah ketahuan nih, ya kan, kurang lebih di mana. Cuman masalahnya adalah kan kita nggak tahu nih ya, apa namanya selangnya di berapa, karena kalau kita gambar sketsa seperti ini ya emang bisa kejawab kurang lebih, emang dia ada naik sama turun kurang lebih ada nggak gitu. Nah, tapi sebenarnya udah kejawab ya. Gimana caranya? Gambar yang merah ini kan, ingat ya, ini pasti 1 ya, kemudian ini pasti -1, dan ini adalah pasti -1. Kenapa tuh kok bisa? Ya gampang, kalau misalnya kita mau nyari x kuadrat kurang 1, ketika dia x nya 0, pasti jawabannya y nya sama dengan -1. Tapi ketika y nya 0, x nya ada 2 pasangannya, ya kan. Berarti kan ketika kita kerjakan, berarti jadinya adalah 0 sama dengan x kuadrat kurang 1, berarti 0 sama dengan x tambah 1 kali x kurang 1. Berarti di sini kita punya x tambah 1 sama dengan 0, x sama dengan -1, dan x kurang 1 sama dengan 0, x sama dengan 1. Berarti ketika y nya 0, maka x nya bisa -1, dan juga y nya 0 ketika x nya sama dengan 1. Sehingga gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, kalau misalnya yang bagian birunya aja yang dimirorin, otomatis ini masih sama dong, ini -1, ini adalah +1, dan karena dimirorin berarti ini berubah menjadi angka 1. Seperti itu. Ya udah, dari sini nih udah kejawab dong ya kan, naik di mana, turun di mana. Nah, jadi sebenarnya ini pasti ini adalah turun ya kan, karena gambarnya kan seperti ini ya, set turun,
terus kemudian dia naik, kemudian dia turun, kemudian dia naik lagi. Ya sudah, berarti turun pada selang. Nah, di sini berarti untuk wilayah ini kebagi jadi 4 wilayah ya. Kebagi menjadi 4 wilayah. Ini adalah untuk wilayah X lebih kecil daripada min 1. Ini untuk wilayah min 1 lebih kecil X lebih kecil 0. Ini untuk wilayah 0 lebih kecil X lebih kecil daripada 1. Dan yang sebelah kanan ini adalah untuk wilayah X lebih besar daripada 1. Sehingga dengan gambar sketsa seperti ini dan kalian emang tahu gambarnya, sudah terjawab bahwa apa? Turun di selang X lebih kecil daripada min 1 dan di antara 0 sampai 1. Ini jawabannya B. Dan ternyata di nomor 5 ditanya fungsi fx ini naik pada selang berapa? Min 1 sampai 0 sama X lebih besar daripada 1. Maka nomor 5 jawabannya adalah yang A. Seperti itu ya. Nah kalau misalnya kalian mau cari, saya nggak tahu nih gambarnya gimana ya. Tapi sebelum itu mungkin kita cross check dulu ya gambarnya. Apakah emang benar seperti itu gambarnya? Nah, coba nih saya pakai GeoGebra ya. Saya pakai GeoGebra dan ternyata gambarnya kurang lebih mirip banget ya. Mirip banget nih gambar GeoGebranya ya. Set ini yang merahnya, kemudian ini yang biru tuanya, kemudian ini yang merahnya ya. Dan terbukti benar juga ya. Ini min 1, ini 1, terus ini 1 juga ya, sama persis. Nah tapi kalau nggak pakai gambar alias nggak tahu gambarnya gimana nih, apakah nggak bisa dikerjain? Tentu saja bisa, cuman emang agak sedikit ribet karena ini bukan fungsi aljabar seperti biasa ya, melainkan fungsi ini. Jadi kalau misalnya ini kan sama aja bentuknya dengan Y sama dengan mutlak X kuadrat kurang 1. Nah untuk menurunkannya berarti kan gini, nggak ada rumus turunan untuk nilai mutlak, nggak ada, adanya aljabar kayak biasa. So berarti kita harus merubah ini dengan menjadi fungsi aljabar. Ya udah, apa tuh? Kita kuadratkan kiri dan kita kuadratkan kanan. Nah, karena definisinya ini kan hasilnya akan selalu positif. Ya sama aja dong kalau misalnya nanti kita misalnya nih ternyata dari y-nya ini ketika dia minus dikuadratin hasilnya tetap positif kan? Ya sudah. Berarti berubahlah menjadi y kuadrat sama dengan x kuadrat kurang 1 kuadrat. Ya udah, kita turunkan. Nah, turunkan masing-masing. Untuk penurunan y kuadrat sama dengan x kuadrat kurang 1 kuadrat, ingat, karena berhubung ini kita ini ada variabel y, maka untuk menurunkan dia variabel y doang, kita harus menggunakan ya, jadinya ini adalah 2y dikalikan dengan dy per dx. Jangan lupa ya ditambahin dy per dx. Sama dengan ini diturunkan. Ingat, turunannya turunan berantai. Dari pangkatnya dulu ya. Dari pangkatnya dulu kalau diturunin jadinya adalah 2 kali x kuadrat kurang 1 pangkat 1 dikalikan dengan turunan dalamnya. Nah, aljabar. X kuadrat kurang 1 kalau diturunin jadinya adalah 2x. Sehingga 2y kali dy per dx sama dengan 4x kali x kuadrat kurang 1. Nah berarti ini dy per dx nya gimana? Dy per dx nya sama dengan 4x pangkat 3 dikurangkan dengan 4x per 2y. Nah tapi kan kita nggak punya variabel y nya kalau kita masukin nanti. Nah ingat, y nya apa gitu. Berarti nanti dy per dx ini setara dengan yang namanya 4x pangkat 3 dikurangkan dengan 4x per 2 kali y nya adalah mutlak x kuadrat kurang 1. Seperti itu. Ya udah, berarti dari sinilah berarti ini apa? Ini artinya dapat disimpulkan bahwa f aksen x ini sama dengan 4x pangkat 3 kurang 4x per 2 kali mutlak x kuadrat kurang 1. Ya sudah, barulah kita lanjutkan. F aksen x nya itu sama dengan 0. Berarti 4x pangkat 3 kurang 4x per
2 mutlak X kuadrat kurang 1 itu sama dengan 0, ya gampang. Sesuatu dibagi, kalau supaya hasilnya 0, logikanya adalah atasnya ini harus 0, ya kan? Ya udah, berarti 4x pangkat 3 kurang 4x sama dengan 0. Berarti jadinya ini 4x kali x kuadrat kurang 1 sama dengan 0. Berarti ini jadinya 4x kali x tambah 1 kali x kurang 1 sama dengan 0. Kemudian berarti di sini x-nya yang pertama adalah 0. Kemudian x tambah 1 sama dengan 0, jadinya x sama dengan min 1. Kemudian x kurang 1 sama dengan 0, berarti x sama dengan 1. Berarti kita punya 3 titik stasioner. Kalau yang di bawah kepake enggak? Ingat, di sini yang nggak boleh apa? Di sini sebenarnya kalau di bawah kan nggak ada targetnya. Tapi bisa dipastikan bahwa mutlak x kuadrat kurang 1 ini tidak bolehlah sama dengan 0. Karena kalau sampai bawahnya ini penyebabnya dia 0, maka 2 kali 0 kan hasilnya 0 nih, ya kan? Nah, berarti berapa? Ada nggak sih? Of course ada. Dan berarti x kuadratnya ini harus sama dengan 1, tidak boleh sama dengan 1. Berarti x-nya ini tidak boleh sama dengan plus minus akar 1. Jadi x-nya tidak boleh sama dengan plus 1 maupun jadi ada 2 ya jawabannya ya. X-nya tidak boleh sama dengan 1 dan x-nya tidak boleh sama dengan min 1. That's why kenapa di sini apa namanya? Nah, tapi ingat, di sini ini adalah f aksen x bukan fx ya. Jadi beda, kalau di fx kan min 1 sama 1 masih boleh. Karena ini adalah gambar grafik fungsi daripada si f aksen x ya. Berarti kalau kita gambar atau kita kasih rentangnya gitu ya. Nah, berarti jadi jawabannya adalah 0. 0 ini masih diperbolehkan. Cuman sebenarnya walaupun diperbolehkan, ingat, untuk naik sama turun itu pasti ada di interval tengah-tengahnya. Kalau misalnya kayak min 1 ini kan dia nggak naik nggak turun, makanya nggak kita masukin. Ya udah, berarti terbagi menjadi 4 wilayah ya. Terbagi menjadi 4 wilayah. Nah, kalau udah, karena udah berhubung jadi kebagi menjadi 4 bagian, dan ingat, ini yang kita cek adalah f aksen x ya, f aksen x. Ya sudah, ternyata untuk di wilayah nomor 1 untuk f aksennya kalau kita masukin min 2 misalkan, maka ini langsung aja ya jawabannya aja ya. Nah, jawabannya intinya dia minus ya, intinya dia minus. Minus berapa ya nggak peduli, intinya dia minus ya. Kalau emang kalian mau tahu cari berapa hasilnya, kalian cukup masukkan ke dalam sini aja ya. Masukin 4 kali min 2 pangkat 3 dikurang 4 kali min 2 per 2 kali mutlak daripada min 2 kuadrat kurang 1, maka ini nanti hasilnya akan minus ya. Oke, berarti bisa kita pastikan bahwa apa? Ini turun ya. Dia turun nih. Kemudian untuk yang wilayah kedua, f aksen kalau dimasukin min setengah misalkan, maka ini jawabannya gimana? Ini jawabannya pasti positif. Nah, positif berapa? Kalian coba cari sendiri ya. Berarti ini naik. Terus kemudian di ketiga nih, f aksen kalau kalian masukin setengah, maka jawabannya dia negatif. Sehingga karena berhubung dia lebih kecil daripada 0, dia turun. Kemudian wilayah keempat, f aksen kalau kita masukin 2, maka ini jawabannya adalah sesuatu yang positif. Berarti bisa dikatakan di wilayah keempat ini naik. Sehingga dapat disimpulkan naik dengan rincian min 1 lebih kecil x lebih kecil 0 atau x lebih besar daripada 1. Terus kemudian gambar grafiknya turun ketika apa? X lebih kecil daripada 1 atau 0 lebih kecil x lebih kecil daripada 1. Dan jawabannya sesuai enggak? Yang turun di x lebih kecil daripada min 1 ya, sorry ini min 1 ya. X lebih kecil daripada min 1 dan 0 lebih kecil x lebih kecil 1. Benar.
Terus kalau naik min 1 lebih kecil X lebih kecil 0 dan X lebih besar pada 1, benar ya. Nah, jadi terbukti nih. Cuman yaitu ketika kita mengerjakan yang fungsi ini, maka kita perlu manipulasi, nggak bisa langsung asal turunin aja ya. So nomor 4 dan nomor 5, nomor 4 B dan nomor 5 jawabannya A. Dan kita akan lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus dulu untuk nomor 4 dan nomor 5 nya, dan kita akan lanjut ke soal nomor 6 dan 7 ya. Harusnya kalau nggak salah ini satu paket soalnya. Oke, kita punya fx nih ya, x pangkat 4. Nah, kalau untuk nomor 6 nomor 7 ini karena berhubung pangkat 4, maka kalau kita gambar manual of course nggak bisa. Dan berhubung juga karena berhubung ini gampang, kalau mau langsung kita turunin, ya udah langsung aja kita pakai turunan. Berarti f aksen x sama dengan 0, berarti hasilnya adalah 4x pangkat 3 dikurang dengan 4x kuadrat dikurang 8x sama dengan 0. Ya udah, sama-sama kita bagi dengan atau kita keluarin aja 4x. Jadi ini hasilnya adalah x kuadrat kurang x ditambah dengan 2, dikurangkan dengan 2 ya, sama dengan 0. Dan ini bisa kita faktorin lagi. Berarti 4x dikalikan dengan x kurang 2 kali x tambah 1 sama dengan 0. So dari sini kita udah punya titik stasioner atau penyebab stasionernya di x ketika berapa. Nah, pertama x sama dengan 0, x kurang 2 sama dengan 0, x sama dengan 2, dan kemudian ketika x sama dengan min 1. Ya sudah, langsung kita plot gambarnya di garis bilangan. Min 1, 0, dan 2, sehingga dari sini kita sudah punya 4 wilayah ya, 4 wilayah. Ya sudah, langsung kita cek untuk yang wilayah 1. F aksen kalau kita masukin min 2, jawabannya berapa sih? Nah, kalau ini jawabannya adalah minus 32. Oke, berarti dapat disimpulkan bahwa di bagian sini dia turun. Kemudian untuk wilayah kedua, kalau kita masukin jawabannya dalam min 0,5 atau min setengah, kira-kira jawabannya berapa ya? Kita coba kita cek dulu. Min 0,5 ya, 0,5, jawabannya adalah 2,5 alias 5/2. Oke, berarti ini hasilnya dia naik karena dia positif ya. Terus kemudian untuk wilayah ketiga, f aksen kalau dimasukin 1, maka jawabannya adalah 4 kurang 4, ini hasilnya minus 8 ya. Terus kemudian yang keempat, kalau kita masukin f aksen, hasil jawaban x nya adalah 3, maka jadinya adalah pasti agak banyak ya. Oke, kalau wait bentar. Nah, hasilnya adalah 48. Berarti turun, terus kemudian dia naik. So berarti dapat disimpulkan bahwa naik dengan rentang min 1 lebih kecil x lebih kecil 0, dan terus kemudian dengan x lebih besar daripada 2. Kemudian turun ketika apa? Ketika x lebih kecil daripada min 1 dan kemudian 0 lebih kecil x lebih kecil daripada 2. So dari soal nomor 6 ini terjawab untuk nomor 6 adalah yang A dan nomor 7 adalah yang B. Nah, kalau misalnya kita cross check bener nggak sih gambarnya kurang lebih seperti itu. Nah, oke, gambarnya kurang lebih seperti ini. Berarti ini saya pindahin dulu aja. Nah, gambarnya seperti ini nih kalau aslinya. Kalian bisa cek itu di GeoGebra ya kalau gambarnya kurang jelas. Tapi di sini bisa dipastikan bahwa ada titik minimum minimum lokal ya, ada 3 titik baliknya. Kalau dilihat ternyata bener kan, ketika x lebih kecil daripada 1 dia turun seperti ini. Kemudian habis itu di antara min 1 sampai 0 dia naik. Terus kemudian dari 0 sampai 2 itu dia turun, terjun bebas. Kemudian habis lebih besar daripada 2 dia naik.
Nah, kalau gambarnya kita nggak tahu bentukannya seperti ini, maka disarankan menggunakan turunan ya, jangan pakai gambar grafik. Kecuali kalau gambar grafiknya mudah dan kalian bisa gambar atau bisa sketsa uh, serinci mungkin, itu nggak apa-apa, nggak usah pakai turunan boleh ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk soal nomor 6 dan 7-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 8 dan sampai 10 ternyata. Dan di sini kita punya fungsi pembagian. Oke, ya sudah. Dan kita nggak tahu nih gambarnya gimana, langsung aja kita turunkan. Ingat, f aksen x ini harus sama dengan 0, dan karena berhubung ini pembagian, dan saya mau pakai simbol yang biasa kita pakai di SMA aja ya. Ini adalah U, berarti U-nya adalah X, maka bisa kita pastikan adalah U aksennya adalah 1. Kemudian ini adalah V-nya. V-nya adalah 1 tambah X kuadrat, sehingga V aksennya adalah 2X. Dan ingat, karena berhubung fungsi pembagian, ada rumusnya nih. U aksen kali V. Nah ya, U aksen kali V berarti U aksennya adalah 1 dikalikan dengan V-nya adalah 1 tambah X kuadrat dikurang dengan V aksen 2X kali U-nya adalah X per V kuadrat. Berarti 1 tambah X kuadrat dipangkatkan dengan 2, maka ini sama dengan 0. Berarti ini hasilnya adalah 1 tambah X kuadrat dikurang dengan 2X kuadrat per 1 tambah X kuadrat pangkat 2 sama dengan 0. Berarti ini bisa kita bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini. Nah, ya udah sama dengan 0 dan gampang kan? Kalau sesuatu dibagi supaya hasilnya 0 ya pasti palingan ya harus atasnya 0 dulu. Berarti dari sini 1 kurang X kuadrat itu sama dengan 0. Nah, tapi ingat, ini kan cekung ke atas. Nah, kalau cekung ke atas kita nggak bisa pakai F aksen X doang. F aksen X ini kan untuk mencari nilai stasioner. Nah, berarti untuk mendapatkannya berarti kita harus pakai turunan kedua. Nah, sama dengan 0. Oke, berarti untuk turunan keduanya berarti ini kita misalnya lagi. Ini adalah U. Nah, berarti U-nya adalah 1 kurang X kuadrat. Maka berarti U aksennya adalah min 2X. Terus kemudian di sini adalah V-nya. V-nya adalah 1 tambah X kuadrat pangkat 2. Maka V aksennya adalah 2 kali 1 tambah X kuadrat pangkat 1 dikalikan dengan 2X. Sehingga berarti V aksennya adalah 4X kali 1 tambah X kuadrat, alias berarti 4X tambah 4X pangkat 3. Ya udah, berarti U aksen kali V. Ya, oke, U aksennya adalah min 2X. Min 2X dikalikan dengan V-nya adalah 1 tambah X kuadrat pangkat 2 dikurang dengan V aksen kali U. Nah, berarti 4X tambah 4X pangkat 3 dikalikan dengan 1 kurang X kuadrat per V pangkat 2. Berarti 1 tambah X kuadrat dipangkatkan 2, terus dipangkatin lagi 2 nih. Nah, sama dengan 0. Berarti atasnya kalau kita sederhanakan berarti jadinya adalah, oke, sorry. Ini ada salah tulis ya. Ini pangkat 2 ya, ini pangkat 2. Nah, kemudian di atasnya ini kalau kita sederhanakan ya, ini intinya udah dipangkatin, dikali, terus dikurang. Hasilnya adalah 2X pangkat 5 kurang 4X pangkat 3 dikurang dengan 6X per, ini berarti 1 tambah X kuadrat dipangkatkan dengan 4 sama dengan 0. Nah, ini kalau kita kerjakan berarti jadinya adalah 2X. Kita faktorin aja ya atasnya. Kali aja ini bisa disederhanakan. Jadinya 2X kali X pangkat 4 dikurang dengan 2X 2X kuadrat dikurangkan dengan 3. Nah, per 1 tambah X kuadrat dipangkatkan dengan 4. Nah, kemudian ternyata di bagian atas ini kan bisa difaktorin ya.
Faktor ini adalah bentuknya jadi x kuadrat ya. X kuadrat sama x kuadrat. Tinggal berapa kali berapa hasilnya min 3 kali tambahin hasilnya min 2. Yaitu adalah min 3 sama plus 1 per 1 tambah x kuadrat dipangkatkan 4 sama dengan 0. Sehingga ini habis. Pangkat 3 sisanya. Jadinya berarti dapat disimpulkan hasilnya adalah 2x kali x kuadrat kurang 3 per 1 tambah x kuadrat pangkat 3 sama dengan 0. Nah, berarti supaya bisa kita dapat nih, ya, supaya kita dapat nih cekung ke atasnya ketika x sama dengan berapa, ya cari nih x-nya berapa. Dan berhubung karena kita tahu bahwa yang penting supaya dibagi hasilnya 0 nih, atasnya dulu yang 0. Kan gitu ya. Jadinya berarti 2x kali x kuadrat kurang 3 sama dengan 0. Berarti ini jadinya adalah 2x. Ini berarti x sama dengan 0 ya. Kemudian x kuadrat kurang 3 sama dengan 0. Berarti x kuadrat sama dengan 3. Berarti x adalah plus minus akar 3. Nah, kalau bawahnya gimana? Tentu kalau di bawahnya nih, karena ini adalah sesuatu yang definite positif alias selalu dia positif ya. Karena kalau misalnya kalian cek gambarnya, ini selalu positif, tidak pernah negatif. Alasannya karena x kuadrat tambah 1 ini kita punya informasi bahwa a nya lebih besar daripada 0 dan d nya lebih kecil daripada 0. Maka bisa kita katakan ini definite positif atau selalu positif. Jadi nggak bisa 0 alias nggak berpotongan. Ya udah, berarti untuk mengeceknya adalah ya tinggal kita masukin masukin min 3 sama min akar 3. Nah, min akar 3 0 sama plus akar 3. Ternyata dibagi menjadi 4 wilayah ya. Dan ingat, ini kita ngeceknya based on f double aksen x alias turunan kedua terhadap fungsi x. Nah, terus ini gimana nih ngeceknya? Nah, tinggal kita cek nih. Kita masukkan untuk wilayah yang pertama f double aksen kalau kita masukin min 2. Karena min akar 3 ini min 1 koma ya. Jadi kita pakainya min 2 aja. Sehingga kalau misalnya kita masukin min 2, dia jawabannya wait. Kalau kita masukin min 2, dia jawabannya adalah minus 1/25. Oke. Nah, ingat untuk cekung ke atas cekung ke bawah kan begini ya. Ini cekung ke atas, ini cekung ke bawah. Untuk cekung ke atas ini f aksennya harus lebih besar 0 dan ini f double aksennya lebih kecil daripada 0. Berarti ketika di wilayah daripada si min akar 3 ini dia cekung ke atas. Ya, cekung ke atas. Tapi bukan artinya gambarnya cekung begini. Bisa jadi kepotong gitu. Kalau begini kan udah termasuk dia seolah-olah cekung ke bawah gitu. Oke, jadi ini mungkin kita gambar pakai inisial gambar cekung ke bawah aja ya. Set, ini cekung ke bawah. Terus kemudian untuk yang wilayah kedua, f double aksen kalau kita masukin min 1. Nah, ternyata ini jawabannya kalau dimasukin hasilnya 0. Jadi saya putuskan untuk pakai yang min setengah aja. Untuk lebih pastinya lagi 112/225. Intinya dia positif lah kan gitu. Terus yang ketiga kita mau milih f double aksen kalau dimasukin dia 1. Berapa sih jawabannya kan gitu ya. Nah, f aksen double aksennya ini jawabannya setengah. Kemudian untuk yang keempat f double aksennya saya pakai dia 2. Maka nanti jawabannya adalah wait. Jawabannya adalah 3/125. Oke, berarti dari sini nih ternyata cekung ke atas sama cekung ke bawah semuanya nih ke atas semua ya. Karena kalau misalnya kita lihat nih yang ke bawah dia cuman min 3 sampai ini. Terus wah, berarti ada sesuatu nih yang salah nih. Kalau saya masukinnya pakainya setengah, coba ya kita masukin pakai 0,5 ya. Karena kan akar 3 itu kan sebenarnya emang 1 koma ya harusnya ya. Jadi kalau kita masukin 1 sih harusnya nggak ada masalah.
Coba kalau kita masukin dia 0,5, jawabannya masih positif. Berarti kalau kita gambar nih, ini gambarnya seperti ini, cekung ke atas, cekung ke atas, cekung ke atas. Wah, ada sesuatu yang salah nih kayaknya nih, ya kan? Oke, sorry. Ternyata saya ada salah ngitung. Ini harusnya minus setengah ya, harusnya minus setengah. Terus apa sih namanya? Jadi ini ya dia turun ke bawah alias cekung ke bawah. Kemudian kalau untuk yang 1, 2 ini kayaknya ada salah ngitung saya. Karena apa namanya? Ternyata yang saya ketik itu bukan 2x kali, tapi 2x kurang. Jadi saya hitung ulang dulu ya, bentar ya. Nah, udah saya perbaiki dan saya ganti ya. Untuk F double action yang kedua saya pakai -1 dan jawabannya setengah, bukan 0 ya. Jadi ternyata emang bener nih. Untuk yang wilayah 1 dia negatif sehingga dia cekung ke bawah. Terus kemudian di nomor 2 dia positif jadi cekung ke atas. Terus yang ketiga dia negatif jadi cekung ke bawah, dan yang keempat dia positif jadi cekung ke atas. So, dapat disimpulkan bahwa cekung ke atasnya gimana? Ya udah, kita bikin aja di sini. Cekung cekung ke atas terjadi ketika apa? Ya, yang ini nih, 2/4. Berarti min akar 3 lebih kecil, X lebih kecil daripada 0. Terus kemudian untuk X lebih besar daripada akar 3. Terus kemudian cekung ke bawah. Cekung ke bawah itu dengan interval, yaitu adalah X lebih kecil daripada min akar 3, dan juga 0 lebih kecil X lebih kecil daripada akar 3. Nah, ini bentuknya akan sama dengan yang nomor 8 yang A dan nomor 9 adalah yang B. Ingat ya, ini setara, bentuknya akan sama dengan X lebih kecil daripada min akar 3, dan ini adalah sama bentuknya dengan seperti ini. Kalau yang A ini bentuknya sama seperti ini ya, min akar 3 lebih kecil X lebih kecil 0. Dan yang ini nih, dia bentuknya sama persis dengan X lebih besar daripada akar 3. Nah, ini juga sebenarnya harusnya bentuknya begini ya, akar 3 min akar 3, 0. Harusnya bentuknya seperti ini ya. Oke, so ditanya titik belok. Nah, titik belok itu terjadi ketika apa? Nah, gini. Kalau misalnya saya punya gambar grafik seperti ini, terus lanjut lagi ternyata dia turun, maka di sini ada yang namanya titik belok. Ya, ini yang namanya titik belok. Berarti bisa kita pastikan titik belok ini terjadi setelah dia cekung ke atas dan kemudian lanjut lagi cekung ke bawah. Ya udah, berarti dari sini titik beloknya terjadi ketika berapa? Ya gampang ya. Di sini mungkin akan saya hapus dulu untuk yang turunan keduanya ya. Turunan pertamanya aja. Jadi bisa kita katakan belok gitu ya. Belok ketika sama kayak titik stasioner yang didapat di turunan keduanya. Ketika X sama dengan min akar 3, X sama dengan 0, dan X sama dengan plus akar 3. Ya udah, kita langsung cari. Yang pertama, F kalau kita masukin min akar 3. Ya udah, kita masukin langsungnya min akar 3 per 1 tambah min akar 3 kuadrat. Maka jawabannya adalah min 1/4 akar 3 atau min akar 3/4. Terus kemudian kalau kita masukin F dalam kurung 0 alias X nya sama dengan 0, berarti 0 per 1 tambah 0 kuadrat, maka jawabannya adalah 0 per 1 alias 0. Terus kemudian kalau kita masukin F, kalau misal masukin X nya adalah akar 3, jadinya berarti akar 3 per 1 tambah akar 3 kuadrat, maka jawabannya adalah akar 3/4. So, ya pasangannya adalah min akar 3, min 1/4 akar 3, terus kemudian 0,0, kemudian akar 3, 1/4 akar 3. Ini titiknya ya. Ya sudah, mana yang jawabannya seperti itu? Jadi nomor 10 jawabannya adalah yang B ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk soal nomor 8 sampai 10. Nah, jadi untuk cekung ke atas, cekung ke bawah itu menggunakan aplikasi turunan ke
2 ya. Nah, nanti kalau kalian coba cek lagi dengan gambar yang ada di GeoGebra, kalian boleh aja cek ulang ya. Bener nggak sih cekung ke atasnya tuh segitu gitu, cekung ke bawahnya segitu ya. Oke, nomor 11 sampai nomor 13 fungsi aljabar biasa. Jadi ini nggak perlu ribet-ribet banget. Berarti kita cari dulu untuk f aksen x-nya berapa. Nah, karena yang kita butuhkan adalah f double aksen x sama dengan 0. 12x pangkat 3 dikurangkan dengan 12x kuadrat. Terus kemudian lanjut lagi, f double aksen x sama dengan 0. Berarti jadinya adalah 36x kuadrat dikurangkan dengan 24x sama dengan 0. Berarti dari sini 12x dikali dengan 3x dikurangkan dengan 2 sama dengan 0. Sehingga kita punya informasi bahwa x sama dengan 0, 3x kurang 2 sama dengan 0, 3x sama dengan 2, dan x-nya adalah 2/3. Ya udah, berarti dari sini nih kita udah punya informasi bahwa hanya 2 titik yang menyebabkan dia kelihatan dia cekung ke atas ataupun cekung ke bawah. Yaitu adalah 0 sama 2/3. Ya udah, langsunglah kita cek untuk wilayah 1, 2, dan 3. Untuk wilayah 1, kalau kita cek dengan min 1 ya, berarti min 1 36 ditambah dengan 24 jadinya adalah plus 560 ya. Oke. Kemudian yang kedua, f double aksen kalau kita masukin setengah. Terus yang ketiga kita masukin f double aksennya, kita masukin dia 1. Oke. Kalau ini 1 jawabannya adalah 12 yang pasti ya. 36 dikurangkan dengan 24. Tapi kalau misalnya kita pakai dia setengah gitu ya, dikurang 24, oke, 0,5. Jadi jawabannya adalah minus 3. Nah, ya udah. Dari sini kita peroleh apa? Ini cekung ke atas, ini cekung ke bawah, ini cekung ke atas. Berarti dapat disimpulkan bahwa cekung cekung ke atas itu terjadi ketika x lebih kecil daripada 0 dan juga x lebih besar daripada 2/3. Terus cekung ke bawah terjadi dengan interval yaitu adalah 0 lebih kecil x lebih kecil daripada 2/3. So, ya. Coba kita lihat dulu nomor 11. Apakah fungsi gx ini cekung? Oke, saat ini gx ya. Ya udah nggak ada masalah sih sebenarnya. Karena cuman terkait dengan penulisan aja. Jadi ini namanya adalah fungsi g. Ternyata ini g double aksen x ya. Cekung ke bawah ketika intervalnya 0 sampai 2/3. Betul ya. Jawabannya yang ini. Fungsi gx cekung ke atas pada selang. Ini sebenarnya kita bilang sama aja kayak x lebih kecil daripada 0 atau x lebih besar daripada 2/3. So nomor 12 jawabannya A. Terus fungsi gx memiliki titik belok ketika, ya udah tinggal kita cari aja. Berarti tinggal kita cari, berarti f kalau kita masukin 0 sama f kita masukin 2/3. Berarti jadinya adalah 12 kali 0 pangkat 3 kurang 12 kali 0 kuadrat, maka jawabannya 0. Sehingga di sini kita peroleh titik 0,0. Kemudian ini 12 kali 2/3 pangkat 3 dikurangkan dengan 12 kali 2/3 pangkat 2, maka jawabannya adalah kan kita masukinnya ke fx ke gx ya, ke gx tapi gx asalnya. Oke, berarti kita masukin g-nya 0, berarti 3 kali 0 pangkat 4 dikurang 4 kali 0 pangkat 3 ditambahkan dengan 2, maka jawabannya adalah 2. Sehingga dari sini kita punya titik 0,2. Kemudian untuk G kalau kita masukin dia 2/3, maka jadinya adalah 3 kali 2/3 pangkat 4 kurang 4 kali 2/3 pangkat 3 ditambahkan dengan 2, maka jawabannya adalah 144/81. Sehingga di sini kita punya titik 2/3, 144/81.
Dan di sini sudah dijelas sekali ya bahwa kalau kita masukin 0 hasilnya 2 bukan 2/3. Maka nomor 13A yang A ini salah. Cuman ingat di dalam buku ini kita nggak bisa pastikan bahwa opsi yang ada di pilihan gandanya itu selalu benar. Kadang emang ada beberapa yang tipu gitu ya. Jadi ada yang nggak ada jawabannya. Jadi kita harus konfirmasi ulang aja ya. Oke, ini coba saya cek ulang lagi ya. Takut saya salah ngitung. 144/81 atau sebenarnya jawabannya adalah 38/27 ya. Ini sama-sama dikali 3 atas bawah. Ya sudah, berarti nomor 13 jawabannya adalah yang B ya. So dengan begitu kita akhiri dulu untuk pembahasan tes formatif yang pertama untuk modul 7 dan kita akan lanjut ke tes formatif kedua di modul yang ke-7 ya.